Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahan wahida وربا شاهدا ونحن له مسلمون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وترحم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول والصبر والتقوى والرضا والصدق في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واجعلنا جميعا من أهل جناتك جنات الفردوس الأعلى بغير حساب والعقاب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi nikmat yang paling besar di antara semua nikmat Allah, yaitu nikmatul iman. Nikmat iman Islam ini nikmat yang paling besar di antara semua nikmat-nikmat Allah. Kenapa saya katakan nikmat paling besar? Coba bayangkan kalau kita lahir kemudian kita hidup ini dalam keadaan kafir. Alangkah celakanya kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita, memberikan kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman ini tetap teguh dalam hati kita, tetap kita bawa sampai kita menutup mata. Mudah-mudahan nanti di akhir hidup kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa insyaallah barang siapa di akhir hidupnya man akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, dia dicatat oleh Allah sebagai orang-orang penghuni surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang penghuni surga tanpa hisab, bersama orang-orang yang kita cintai, kedua orang tua kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, dan anak-anak keturunan kita, saudara kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya tidak berbicara banyak. Saya hanya ingin berbicara mengenai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini dapat kita laksanakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kepada sahabat, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan, kalau ini kalian amalkan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kalian, kata Nabi. Tidak cukup sampai situ saja, sudah diampuni dosa-dosanya, Allah masih mengangkat derajatnya nanti pada hari kiamat. Jadi kalau sudah diampuni dosanya, ini dengan amalan ini diampuni dosanya, kemudian Allah mengangkat lagi derajatnya dengan derajat yang sangat tinggi.
Kalau ada kabar seperti ini, para sahabat spontan langsung mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Mereka langsung mengatakan, mau ya Rasulullah. Itu sahabat itu antusias sekali kalau berhubungan dengan surga, kebaikan di akhirat, kebahagiaan di akhirat. Mereka langsung merespon, qalu bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, yang pertama, isbaghul wudu. Isbaghul wudu yaitu menyempurnakan wudu alal makarih. Isbaghul wudu alal makarih yaitu menyempurnakan wudu pada saat atau dalam hal yang tidak disukai. Misalnya malam-malam mau tidur ngantuk, aduh belum wudu kan, kemudian bangun untuk berwudu. Ini kan kadang godaan yang berat kan begitu. Mau wudu kok hawanya dingin, hawanya kok dingin, akhirnya males wudu. Usahakan Pak, kita berwudu dalam setiap hal, setiap keadaan. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wudu dengan wudu yang benar Pak. Wudu yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Pertama niat, ya kita mungkin baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membasuh kedua telapak tangan bersih, kemudian kita berkumur 3 kali, dibuang ke kiri ya Pak, jangan ke kanan, dibuangnya ke kiri. Setelah itu menghisap atau istinsyak, menghisap air sampai ke hidung, kemudian dikeluarkan 3 kali. Kemudian setelah itu berwudu, kita usapkan ke bagian muka kita. Ini maaf Pak, saya sering sekali dan banyak sekali di lapangan saya melihat orang berwudu cuma sehingga yang terkena cuma bagian sini Pak. Seharusnya yang terkena sampai bagian raut muka kita ini terkena Pak. Apakah leher perlu? Tidak usah, tidak apa-apa. Tetapi bagian muka ini wajib Pak sampai sini. Kenapa seperti itu? Kalau kita tidak berwudu yang sempurna, nanti pada hari kiamat kita dibangkitkan dalam keadaan belang. Ya, ada orang yang berwudu piuk gitu, sehingga terkena cuma mungkin barangkali daerah sini. Nanti yang sini yang seharusnya ini daerah area wudu yang harus kenaikan air, itu kok tidak terkena, nanti pada hari kiamat daerah ini akan belang. Ini ya. Kemudian kedua tangan, telapak tangan, tangan sampai ke arah siku Pak, di atas siku. Semakin tinggi semakin baik. Semakin tinggi semakin baik. Kenapa? Setiap area yang terkena air wudhu nanti pada hari kiamat akan bercahaya, akan memunculkan cahaya, sehingga Rasul SAW beliau bisa mengenali sahabat, mengenali umatnya. Makanya Nabi ketika hari kiamat beliau mengatakan, aku akan mencari umatku yang mencintai aku. Sahabat bertanya, kita ini juga mencintai. Iya, engkau sahabatku, tapi aku akan mencari umatku yang mencintai aku, yang dia rajin sujud. Dari mana engkau tahu ya Rasulullah? Dari pancaran air wudhu di mukanya dan di keningnya. Bahasa kita batuk, bekasnya sujud. Bukan berarti bekas sujud itu harus hitam, dua-duanya harus hitam. Ada yang hitam 2, ya mungkin itu beliau mungkin rajin ibadah. Bukan berarti kalau yang enggak hitam itu tidak dikenali Nabi, bukan. Orang yang terkena air wudhu sempurna nanti pada hari kiamat akan bercahaya. Tangannya akan bercahaya, mengeluarkan cahaya. Setelah kemudian kedua tangan 3 kali kanan, 3 kali kiri sudah selesai, kemudian ambil air, kemudian dibuang, diusapkan di kepala, kemudian dikembalikan, terus kemudian telinga diputar sekali saja itu. Itu yang kemudian yang selanjutnya di kaki.
Kaki usahakan jangan cuman maaf Pak. Kalau kaki itu biasanya dipancuri air cuma dikepek-kepek. Itu enggak betul Pak. Ketika kita kena percikan air, pancuran air, kaki kalau kita percikin yang bawah enggak kena Pak. Yang bawah jari-jari kita itu tidak kena. Itu enggak boleh Pak. Harus kena semua. Makanya kalau bisa diusap semua sampai ke sela-sela jari kaki. Semua. Kemudian minimal di atas mata kaki sedikit, mata kaki harus kena. Semakin tinggi semakin bagus. Semakin tinggi semakin bagus. Nanti pada hari kiamat itu juga kaki akan bercahaya pada hari kiamat. Ulama terkenal, ulama ahli sunnah yang terkenal yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau ini kalau berwudu bukan seperti wudhu biasa begitu Pak, seperti yang saya jelaskan itu standarnya seperti itu. Beliau ini sampai sela-sela kukunya itu beliau bersihkan Pak, seperti orang mandiin jenazah. Sela-sela kukunya itu dipercikin air, sela-sela kuku tangan 10, kemudian sela-sela kuku kaki yang 10, semuanya dipercikin air Pak. Kenapa? Saking hati-hatinya beliau jangan sampai ketika berwudu ada bagian yang seharusnya kena air tidak terkena air. Ini saking takutnya beliau. Ini bab wudu, maaf Pak, bab wudu ini sangat penting ya. Saya pernah melihat, betul-betul saya pernah melihat itu orang berwudu hanya dipercikin air. Saya kasih tahu, wudu seperti ini wudu yang tidak sah, tidak sah. Kalau tidak sah, sholat kita batal Pak. Sholat kita batal. Jadi perhatikan betul masalah berwudu. Apa kata Sayyidina Utsman bin Affan untuk orang-orang yang berwudu dengan baik? Beliau mengatakan, man tawadda'a, barang siapa berwudu fa ahsanal wudu, barang siapa berwudu dan memperbaiki wudunya, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti alfarih. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa berwudu kemudian memperbaiki wudunya, dan dia memperbaiki wudu, memperhatikan betul syarat-syarat wudu yang betul, maka semua dosa-dosanya akan keluar dari jasadnya. Semua dosa-dosanya akan keluar dari jasadnya. Jadi jasad kita yang terkena air wudu, misalnya kita berkumur, pertama kali mungkin telapak tangan, dosa-dosa yang dari telapak tangan kita ini akan dihapus oleh Allah. Kemudian kita berwudu, kita berkumur, dosa-dosa yang disebabkan oleh mulut kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di wajah kita sampai betul-betul kita betul wudunya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dosa yang karena wajah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tangan kita yang disebabkan oleh tangan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, kaki kita, dosa yang disebabkan oleh kaki kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta takhruja min tahti alfarih, sehingga hingga dari ujung kuku-kukunya dosa itu akan mengalir sampai keluar ke sela-sela kukunya, sebagaimana kotoran yang keluar dari sela-sela kukunya. Ingat Pak, kita berwudu aja dengan benar, itu sudah diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bab wudu yang pertama. Kemudian selesai berwudu, apakah selesai berwudu kita langsung pergi begitu saja? Usahakan jangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berwudu dengan baik, tsumma qala, setelah berwudu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selesai berwudu dia membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah
yadkhulu min ayyiha syaa. Orang ini nanti pada hari kiamat dikatakan oleh Allah, dia dipersilahkan masuk ke dalam surga melalui 8 pintu surga, dipersilahkan memilih melalui pintu mana yang dia inginkan. Jadi kalau kita berwudu benar, kemudian kita berdoa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka Allah katakan nanti pada hari kiamat, silahkan engkau masuk ke dalam surga melalui 8 pintu, silahkan milih pintu mana yang engkau sukai. Ada yang kemudian di dalam riwayat At-Tirmidzi ditambahkan doa Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada yang ditambah wa ja'alni min ibadikas salihin. Silahkan. Ini menunjukkan mustajabnya orang-orang yang berwudu dengan benar, kemudian dia berdoa dengan ini. Apakah doa dengan doa-doa yang lain kemudian boleh enggak Ustaz? Boleh. Kalau bisa setelah kita berwudu, kita baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Doakan kedua orang tua kita, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Doakan anak-anak kita, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doakan kedua anak-anak kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doakan lagi semua keluarga kita. Doakan diri kita sendiri juga. Misalnya kita minta rezeki kepada Allah, Allahumma kfina bihalalikan haramik wa bi ta'atika ma'siyatik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa ant. Silahkan berdoa dengan doa segala saja. Bosnya enggak bisa doanya dengan bahasa Arab Ustaz, doa dengan bahasa kita sendiri. Allah Maha tahu apa yang di dalam hati kita, semua hajat kita. Fa insyaallah semua hajat kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, setelah berwudu jangan lupa berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dengan doa-doa yang lain. Kemudian amalan yang kedua yang Nabi katakan orang yang akan diampuni dosanya kemudian diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kathratul khuta ilal masajid. Wa kathratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah menuju masjid. Memperbanyak langkah menuju masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kelihatannya sepele ya yang katakan Nabi, memperbanyak langkah menuju masjid. Orang yang melangkahkan kakinya ke masjid, setiap langkahnya dihapuskan satu kesalahannya. Setiap langkahnya dihapuskan satu kesalahan terus. Ya. Apakah cukup itu? Tidak. Ketika dia dihapuskan satu kesalahan, Allah berikan satu pahala untuk dia. Dihapuskan satu kesalahan, dia tambah pahala oleh Allah. Terus, semakin jauh langkahnya menuju masjid, semakin banyak kesalahan-kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah, semakin banyak pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini barang sepele, tapi Pak, kalau Allah nggak gerakkan hati seseorang, nggak akan bisa, Pak. Makanya orang-orang yang memakmurkan masjid itu orang-orang khusus, bukan orang sembarangan, Pak. Jadi nggak semua orang itu bisa memakmurkan masjid, Pak. Hanya orang-orang khusus. Perhatikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maaf Pak, nggak ada Pak, orang yang nggak punya iman kok memakmurkan masjid itu nggak ada. Maaf ya, maaf sekali. Apakah ada Pak, PKI memakmurkan masjid itu ada nggak? PKI memakmurkan masjid ada nggak? Nggak ada Pak. Karena dia bukan orang beriman kepada Allah. Yang beriman kepada Allah tok
itu Pak yang dipilih sama Allah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu menuju masjid ini, kalau bukan pilihannya Allah nggak bisa Pak. Betul Pak. Wallahi Pak, kalau bukan Allah yang menggerakkan hati kita, nggak bisa kita sampai masjid ini Pak. Makanya ketika seseorang melangkah menuju masjid, Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, "Hei Jibril, kemari kamu. Lihat itu hambaku, dia berjalan menuju masjid. Subuh, dalam keadaan dingin, banyak orang tidur, dia berangkat dari rumahnya menuju masjid. Perhatikan, ini umatku loh ini. Ini hambaku loh ini. Sungguh Jibril, aku cinta sama orang ini. Aku sayang sama orang ini. Maka kamu wahai Jibril wajib sayang kepada orang ini. Tidak ada pilihan lain kecuali kamu wajib cinta dan sayang kepada orang ini. Karena aku sangat sayang kepada orang ini." Maka malaikat Jibril pun menyeru kepada semua penghuni langit, mengatakan, "Hei semua malaikat-malaikat Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang ini karena orang ini berjalan menuju masjid untuk beribadah kepada Allah. Karena Allah yang mencintai, kamu semua wajib mencintai dan sayang kepada dia." Kalau malaikat mencintai seorang hamba Pak, itu bukan, "Oh ya saya cinta sayang," sekedar ngomong. Enggak Pak. Malaikat mengangkat tangan Pak, mendoakan orang ini. Malaikat mendoakan kita Pak. Orang-orang yang menuju masjid didoakan para malaikat. Ini Pak, perjalanan menuju masjid. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, "Wantidharus shalah ba'da shalah." Yaitu menunggu waktu sholat sampai waktu sholat berikutnya. Misalnya waktu sholat maghrib, waktu sholat maghrib, setelah sholat maghrib ngaji, ada yang berzikir, ada yang mungkin baca Quran, ya. Pokoknya diisi dengan kegiatan ibadah sampai waktu sholat isya misalnya. Apa kata Nabi SAW orang-orang yang seperti ini? Kata Nabi SAW, "La yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salah tahbisuhu la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa shalah." Seseorang yang terus menerus menunggu waktu salat menunggu waktu salat antara salat yang pertama dengan salat berikutnya, kata Nabi, sebagaimana dia seperti salat terus menerus sampai waktu berikutnya. Kalau bapak-bapak menunggu waktu maghrib sampai isya maghrib sampai isya, mungkin di masjid ngaji atau mungkin sekedar omong-omong sama temannya di dalam masjid sampai waktu isya, selama menunggu itu dihitung sama Allah sebagaimana sampean sholat terus menerus sampai waktu isya. Kalau waktu zuhur sampai asar misalnya menunggu, maka dia terus menerus dia dapat mendapatkan pahala sebagaimana dia sholat terus sampai waktu asar. Di antara dua waktu itu kalau terus menerus dilakukan, ya, dia menunggu waktu, maka pahala sholatnya semakin banyak buat orang ini. Semakin dia menunggu waktu salat berikutnya, maka dia semakin banyak pahalanya sebagaimana dia salat terus menerus. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ketika Nabi salat maghrib, setelah salat maghrib Nabi pulang. Biasanya Rasulullah SAW itu makan malamnya sebelum isya Pak. Biasanya habis salat maghrib beliau makan malam. Itu beliau. Nah, isyaknya jam berapa? Lah dulu isyaknya enggak seperti kita Pak. Isyak jam 7.40 jam 6.42 menit misalnya. Jam 6 lebih sekian ada jamnya. Dulu kan enggak ada jam Pak. Jadi pernah Nabi datang itu agak malam Pak. Ya kalau jam-jam sekarang barangkali jam setengah 11. Jadi maghrib, sesuai waktu maghrib,
Kemudian Nabi datang untuk sholat Isya itu ya sekitar jam 10, setengah 11. Sahabat itu nunggu Pak. Ada yang nempel di dinding itu sambil tidur. Duduk sambil tidur. Begitu Nabi datang, ayo iqomah. Adzan iqomah. Kemudian adzan iqomah. Dan Nabi melihat sahabat-sahabat yang masih menunggu waktu sholat Isya. Ketika setelah selesai Nabi mengatakan, kalian yang menunggu waktu sholat maghrib sampai sholat Isya, Allah hitung sampean semua seperti ibadah sholat. Selama menunggu itu dihitung dia seperti dia sholat terus menerus. Ini pahalanya orang yang menunggu waktu sholat. Maka Nabi mengatakan fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Jadi orang yang melaksanakan pertama isbaghul wudu alal makarih, orang yang berwudu dalam pada hal-hal yang dia tidak suka, mungkin malam hari dingin atau kondisi ngantuk, tapi dia paksakan untuk berwudu. Kemudian yang kedua wal khuta ilal masajid, yaitu berjalan menuju masjid, memperbanyak langkah menuju masjid. Kemudian yang ketiga yaitu wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu waktu salat, di antara dua waktu salat menunggu waktu salat. Itu dihitung seperti dia salat terus menerus. Apa pahala sesungguhnya yang dapat kita raih dengan tiga hal ini? Perhatikan Pak, ini poin penting dari apa yang saya sampaikan. Kata Nabi SAW, faman fa'ala ala dhalik, barang siapa melaksanakan tiga hal ini. Faman fa'ala ala dhalik, barang siapa melaksanakan tiga hal ini. Perhatikan, yang pertama, a'asha bi khairin, dia akan diberi penghidupan oleh Allah, hidup yang baik. Dia akan hidup dengan baik. Istrinya taat kepada dia, istrinya nurut kepada dia, anak-anaknya anak-anak yang nurut, anak-anaknya anak yang soleh-solehah. Rezekinya lancar, bisnisnya lancar, seakan-akan semua dimudahkan oleh Allah urusan dunianya. A'asha bi khairin, dia akan diberi penghidupan oleh Allah, penghidupan yang baik. Ini janji, ini Rasulullah SAW yang mengatakan seperti ini. Apakah itu hanya itu saja? Belum cukup, ada yang kedua. Ini yang paling penting Pak. Wa mata bi khairin, dia akan mati dalam keadaan baik. Kalau kita bisa menjaga ini Pak, mati kita pun akan jadi mati yang baik Pak. Apakah itu mati yang baik? Mati yang husnul khatimah. Saya ulangi ya, a'asha bi khairin, akan diberi penghidupan, hidup yang baik. Dalam keluarganya dia baik, semuanya dia diberi penghidupan di dunia ini baik. Wa mata bi khairin, dan dia akan mati dalam keadaan baik. Matinya pun mati husnul khatimah. Dua. Apakah cuma dua? Belum cukup, ada satu lagi Pak. Wa kana min khati'ati kayaumin waladahu ummuh. Adapun dosa-dosanya nanti pada hari kiamat akan dihitung oleh Allah sebagaimana dosanya bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Saya ulangi ya, wa kana min khati'ati kayaumin waladahu ummuh. Adapun dosa-dosanya nanti pada hari kiamat Allah akan hitung seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bayi yang baru dilahirkan itu punya dosa enggak Pak? Enggak ada. Bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi yang dilahirkan itu dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Tiga hal Pak yang kita dapatkan dari tiga hal yang kita laksanakan: menjaga wudhu, kemudian memperbanyak langkah kaki ke masjid. Ini enggak gampang Pak. Banyak orang ngelencer ke Singapura, ke Hong Kong, ke Amerika, ke Jepang, kemana saja bisa Pak. Tapi depan rumahnya ada masjid, dia enggak mau ke masjid. Tapi anehnya
Kalau mati jenazahnya dimasukkan masjid untuk disolatkan. Nah ini kan aneh. Ada nggak orang seperti ini? Ada banyak Pak. Kalau ke masjid nggak mau, selama hidupnya nggak mau ke masjid, tetapi kalau mati jenazahnya dibawa ke masjid supaya disolatkan di masjid. Ini kan aneh. Ya, yang pertama menjaga wudhu, saya ulangi supaya ingat. Kemudian memperbanyak langkah menuju masjid. Yang ketiga yaitu menunggu waktu sholat sampai waktu sholat berikutnya. Yang terakhir Pak, yang ini pahalanya yaitu a'asya bi khairin, diberi penghidupan yang baik di dunia, wa mata bi khairin, matinya dalam keadaan baik, wa kana min khati'atika yaumi waladahu ummuh, pada hari kiamat nanti dia sebanding seperti bayi yang baru dilahirkan, dia nggak punya dosa sama sekali di hadapan Allah. Terakhir Pak, ada suatu cerita menarik dari sahabat Nabi SAW, mudah-mudahan bisa kita jadikan inspirasi. Sahabat Nabi bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Sya'ban ini dia aktif sholat 5 waktu di masjid Nabi ya, di Nabawi. Masjid Nabawi tentunya dulu nggak semegah sekarang Pak, nggak sebesar sekarang, mungkin kecil berapa kali berapa, dan dindingnya juga tidak seperti sekarang yang begitu bagus ya. Sya'ban ini punya kebiasaan kalau dia sholat pasti di sebelah kiri Pak. Jadi sholat gini sebelah kiri sana Pak, itu pojok itu mesti biasanya Sya'ban itu gitu ya. Kalau imam madhab sana ya sebelah kanan imam lah, paling pojok. Itu setiap hari kalau sholat seperti itu Pak. Jadi sahabat yang lain itu kalau mau ditempati itu sudah tahu ini tempatnya Sya'ban, mesti Sya'ban di sini. Sya'ban radhiyallahu anhu. Nabi kalau mengimami sholat noleh sebelah kanan, oh ada Sya'ban. Itu setiap hari seperti itu, dan 5 waktu Pak. Aktif di masjid 5 waktu. Suatu saat Sya'ban radhiyallahu anhu ini nggak terlihat di masjid. Nggak terlihat di masjid. Sholat subuh, Nabi begitu selesai sholat subuh, Nabi itu kan selalu memperhatikan siapa sahabat yang tidak sholat. Sehingga Nabi itu hafal. Oh si fulan nggak sholat, itu Nabi tahu. Kenapa? Saking aktifnya sahabat itu ke masjid. Jadi kalau nggak ke masjid sekali aja kelihatan. Kemudian begitu selesai sholat subuh, jadi Nabi itu kalau sholat subuh agak gelap, ya masih gelap. Selesai sholat subuh itu terang begini Pak. Sehingga sebelah kanan kiri itu terlihat, karena dulu tidak ada lampu Pak. Jadi masjidnya masih agak gelap. Begitu agak terang sedikit, begitu assalamualaikum, tahu sebelahnya siapa, assalamualaikum sebelahnya siapa. Artinya apa? Sholat subuh Nabi itu rakaatnya panjang sekali Pak. Rakaatnya panjang sekali ya. Nabi melihat, loh kok sebelah kanan sana kok enggak ada Sya'ban, kok enggak kelihatan Sya'ban. Apakah ada yang tahu Sya'ban di mana? Enggak ada yang tahu. Sahabat ini semua enggak ada yang tahu keadaannya Sya'ban ini di mana. Baik, nanti habis syuruk, selesai sholat syuruk semua, doa semua selesai, kita ke rumahnya Sya'ban. Apakah ada yang tahu rumahnya? Saya tahu ya Rasulullah. Ada salah seorang sahabat tahu rumahnya. Baik. Akhirnya kemudian setelah sholat subuh, selesai sholat syuruk semua, Nabi dan beberapa sahabat berangkat ke rumahnya Sya'ban. Jalan rumahnya Sya'ban. Sampai lama Nabi tanya, rumahnya mana? Sebelah sana ya Rasulullah. Ya, jalan terus. Rumahnya mana? Sebelah sana ya Rasulullah. Sampai kira-kira Pak, kira-kira kurang lebih 3 jam baru sampai rumahnya Pak. Kira-kira 3 jam itu baru sampai rumahnya. Nabi heran, cek adoh rumahnya. Hampir 3 jam Pak baru sampai rumahnya Pak. Kemudian rumahnya kecil gitu ya. Dia bukan orang mampu ya, orang tergolong sahabat yang miskin juga ya. Sya'ban ini. Kemudian diketuk pintunya, dari dalam terdengar suara wanita
bertanya, siapakah yang mengetuk pintu? Kemudian dijawab, yang datang ini adalah Rasulullah SAW. Ya Allah, Rasulullah. Kemudian dibukakan pintu. Ada apa Rasulullah? Engkau datang ke rumahku, ke rumah Sya'ban. Nabi mengatakan, biasanya Sya'ban ini sholat bersama kita. Kok ini nggak terlihat? Barangkali sakit atau apa? Apa jawab istrinya? Sya'ban telah meninggal ya Rasulullah. Ya Allah. Ternyata Sya'ban, Sayyidina Sya'ban ini radhiyallahu anhu, beliau tidak di masjid itu karena meninggal, Pak. Rupanya mungkin meninggal, sakit sebentar langsung meninggal. Kagetnya Nabi bersama sahabat ini luar biasa. Biasanya sholat terus di masjid, ini tidak terlihat meninggal. Lalu istrinya berkata, ya Rasulullah, saya ingin menanyakan sesuatu hal padamu mengenai kematian suamiku Sya'ban, Sayyidina Sya'ban radhiyallahu anhu. Apakah itu? Kata istrinya, sebelum dia meninggal, dia tertidur terbaring, dia melihat ke atas, dia mengatakan, kenapa enggak lebih jauh? Kenapa enggak lebih jauh? Kayak orang ngelindur, tahu ngelindur Pak ya? Mengigau. Kenapa enggak lebih jauh? Kenapa enggak lebih jauh? Tahu-tahu dia mengatakan begitu. Kemudian yang kedua dia mengatakan, kenapa enggak semuanya? Kenapa enggak semuanya? Yang ketiga, dia ngomong, kenapa enggak yang baru? Kenapa yang enggak yang baru? Tahu-tahu mengigau seperti itu, Pak. Tahu ya, seperti orang ngelindur gitu. Istrinya heran. Kemudian setelah itu dia mengucapkan la ilaha illallah, meninggal. Ya Rasulullah, aku ingin tanya, ada apa dengan kematian suamiku? Maka Rasulullah SAW pun tersenyum. Rasulullah SAW tersenyum. Beliau mengatakan apa yang dikatakan oleh suamimu yang pertama. Kenapa enggak lebih jauh? Kenapa enggak lebih jauh? Allah bukakan pandangan matanya, yaitu surga dari langkah kakinya menuju masjid dan dari masjid ke rumah. Saya ulangi ya, Allah bukakan pandangan matanya. Pandangan matanya dibuka oleh Allah sehingga dia bisa melihat pahalanya yang akan dia terima dari rumah menuju masjid, dari masjid menuju rumah. Sehingga dia merasa nyesal, kalau tahu seperti ini rumahku bisa lebih jauh lagi, pahalanya tentu akan lebih besar. Bayangkan Pak, itu yang rumahnya 3 jam dari masjid, itu seperti itu Pak. Ini sahabat Pak. Dan kalau dibanding dengan kita, ya Allah, kita nggak ada apa-apanya Pak. Rumah kita dekat, sepeda motor ada, mobil ada. Ini jalan kaki Pak, sahabat ini. Dia nggak punya apa-apa, dia miskin, tergolong sahabat yang miskin. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Surat Qaf. Pada hari itu nanti kami bukakan pandangan kalian, pandangan setajam-tajamnya, sehingga dia bisa melihat surga dan nerakanya itu seakan-akan dia bisa melihat. Pada saat itu Sayyidina Sya'ban itu melihat surga yang begitu luar biasa yang disediakan oleh Allah karena langkah kakinya menuju masjid. Kemudian yang kedua, dia mengatakan, kenapa enggak semuanya? Kenapa enggak semuanya? Mengigau seperti itu. Maka Nabi pun menjelaskan, ternyata suatu saat Sayyidina Sya'ban itu dia membawa sepotong roti dan segelas susu. Ini rencananya mau dimakan dia sama istrinya dan keluarganya. Ternyata di tengah perjalanan dia melihat seorang pengemis kelaparan. Pengemis ini kelaparan. Maka dia melihat pengemis itu, dia kasihan, kemudian roti itu dipotong oleh dia, separuh diberikan pengemis, separuhnya untuk dia dan keluarganya, dan susunya separuh untuk pengemis, separuhnya untuk keluarganya. Ketika dia mau mati, ditunjukkan oleh Allah amalan dia seperti ini, ditunjukkan pahala surganya. Dia menyesal Pak, kenapa kok enggak semuanya diberikan? Seandainya itu diberikan semuanya, Allah pasti akan memberikan surga yang jauh lebih bagus daripada ini. Dia menyesal.
Yang baik seperti ini aja menyesal, Pak. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yaitu kenapa nggak yang baru, kenapa yang nggak yang baru, nggak yang bagus gitu ya. Sayyidina Sya'ban ini kan orangnya miskin, Pak. Dia punya baju untuk di masjid cuman sebetulnya yang bagus cuman satu, Pak. Jadi dia ke masjid itu pakai baju yang bagus, kemudian dirangkepi dengan baju yang jelek. Karena hawa dingin, Pak. Kalau di negeri Arab itu kalau sudah dingin luar biasa dinginnya. Kalau sudah panas ya luar biasa panasnya. Karena untuk melindungi dari hawa dingin, yang bagus ditaruh di luar, yang jelek ditaruh yang bagus ditaruh di dalam, kemudian dirangkepi dengan yang bagus, pakaian yang jelek. Nanti ketika masuk masjid yang jelek dilepas, tinggal yang bagus untuk sholat. Ketika dia perjalanannya menuju masjid, dia melihat ada salah seorang yang kedinginan, pengemis pakaian compang-camping kedinginan. Dia melihat ini, kasihan dia. Maka dilepaslah bajunya dia yang paling luar, yaitu yang jelek, dia berikan kepada pengemis itu supaya dia nggak kedinginan. Perhatikan, Pak, ketika sakaratul mautnya dia, Allah tunjukkan amalan dia yang seperti ini dibuka oleh Allah. Dia nyesal, kenapa kok nggak memberikan sesuatu yang lebih bagus, yang bagus kepada pengemis itu. Kalau dia memberikan yang bagus, tentu Allah akan memberikan pahala surga yang jauh lebih bagus daripada ini. Ini, Pak, amalan-amalan yang mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Mudah-mudahan kita juga bisa seperti Sayyidina Sya'ban radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang dalam daftar-daftar penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ini langsung kita tutup doa aja ya, karena sudah waktu syuruk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu alladhi la ilaha illa ant al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah bighairi hisab wal 'iqab ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول. اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول. اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول والصبر والتقوى والرضا والصدق في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.